Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar penjasorkes atau olahraga. Karena kita akan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, maka ibu akan memberikan pelajaran tentang corona. Kita akan membahas apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan saat pandemi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, jangan lupa untuk membaca bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai ya pembelajaran kita. Yang pertama, apa itu virus corona? Kita harus mengetahui dahulu apa ya virus corona itu. Lalu, tanda-tanda terjangkit virus corona. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan jika kita terjangkit corona? Yang keempat adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatan di masa pandemi. Apa kalian tahu apa itu virus corona? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau yang bisa lebih dikenal virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Yuk kita lebih kenal dengan virus corona. Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan pada tanggal Desember akhir 2019 di kota Wuhan, Cina. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu berapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara, termasuk Indonesia, menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Nah, di Indonesia, macam-macam lockdown sudah pernah kita lakukan ya, yaitu ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Lalu yang masih kita lakukan sekarang adalah PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Gejala-gejala saat kita terjangkit virus corona. Di sini adalah gejala terjangkit virus corona Delta ya. Yang pertama ada demam, yang kedua sesak nafas, yang ketiga kelelahan, yang keempat nyeri otot, yang kelima sakit kepala, lalu yang keenam kehilangan rasa atau bau atau anosmia. Yang ketujuh yaitu sakit tenggorokan, yang kedelapan hidung tersumbat atau pilek. Yang ke-9, mual atau muntah. Yang ke-10, diare. Yang ke-11, sakit perut. Yang ke-12, ada kehilangan nafsu makan. 13, gangguan pendengaran. Ke-14, pembekuan darah. Lalu yang ke-15 adalah gangren. Jika kalian
mendapatkan beberapa gejala yang ada di bawah ini, jangan takut ya. Kalian cukup beristirahat dan juga melakukan isolasi mandiri. Apa yang kita lakukan jika kita merasakan gejala COVID? Yaitu pertama adalah berdiam di rumah. Lalu kita memisahkan diri dari orang lain ketika sakit. Tidak boleh bercampur dengan orang lain. Jika hanya kita di dalam keluarga yang mengalami, maka keluarga yang lain tidak boleh berdekatan, harus berbeda ruangan. Lalu yang ketiga, kita harus menghubungi dokter. Sekarang sudah banyak ya cara untuk menghubungi dokter. Misalnya via WhatsApp. Kita bisa berbicara dengan dokter via aplikasi juga melalui Halodoc ataupun aplikasi lainnya. Atau nanti bisa dibantu oleh keluarga lainnya cara menghubungi dokter. Apa saja yang kita rasakan, kita bilang ke dokter sehingga dokter bisa memberikan masukan atau memberikan saran apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu coronavirus, apa yang harus kita lakukan, maka selanjutnya yaitu bagaimana ya cara kita bisa menghindari si virus corona ini. Yang pertama, olahraga secara teratur. Menghindari coronavirus bukan berarti kita tidak boleh berolahraga. Malahan kita harus berolahraga secara teratur. Lalu, memakan makanan sehat dan seimbang. Tidak boleh makan junk food terlalu berlebihan. Tidak boleh makan mie berlebihan. Harus makan makanan sehat dan seimbang. 4 sehat, 5 sempurna. Lalu, jangan lupa kita mencuci tangan sesering mungkin agar virus corona bisa hilang dari tangan kita. Lalu jangan lupa menggunakan masker. Masker yang sudah ada 3 lapis ya di dalamnya. Jangan masker yang tipis. Oke? Sudah banyak masker yang 3 lapis dijual. Misalnya ada di Indomaret, ada Alfamart, atau mungkin kita bisa membelinya via online. Lalu menjaga jarak. Menjaga jaraknya minimal 1 meter. Oke. Jangan sampai kita berkerumun juga ya. Jika tidak ada keperluan, yang penting kita tidak perlu untuk keluar rumah. Cukup di dalam rumah saja. Nah, bisa kita lihat ya di sini apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghentikan COVID-19, yaitu memakai masker, melakukan social distancing, lalu mencuci tangan, memakai disinfektan, lalu ingat etika saat batuk, yaitu dengan cara ditutup dengan lengan. Jadi kalau misalnya batuk, jangan nggak ditutup ya, itu nggak boleh. Harus kita tutup dengan lengan kita, lengan tangan kita. Oke? Nah, selesai sudah pembelajaran Penjasorkes hari ini. Ingat untuk mempraktekkan apa yang ada di pelajaran tadi ya. Misalnya menjaga jarak, lalu memakai masker. Nah, itu sangat penting ya. Lalu
mencuci tangan dengan sabun, ataupun memakai hand sanitizer. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.